Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, pagi ini kita boleh beribadah kembali, dan kita juga bersyukur bahwa di minggu yang kelima ini kita akan belajar bersama-sama kembali di dalam firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 22 sampai 30. Yohanes pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku memahami sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara sekalian yang pagi hari ini boleh membaca firman Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan Yesus. Saudara-saudara, 1 bulan ini kita boleh belajar tentang siapakah Yesus, atau identitas Yesus itu siapa. Minggu yang pertama, Yesus adalah permulaan dari segala sesuatu. Yang kedua, Yesus adalah penggenapan janji keselamatan. Yang ketiga adalah Yesus jalan keselamatan ini. Yang keempat, Yesus adalah terang kehidupan manusia, yang mana manusia boleh melihat dan menemukan jalan yang benar, dan menemukan dan mengenal siapakah Allah yang benar. Karena dengan pertolongan Sang Terang itu, manusia yang hidup di dalam kegelapan boleh melihat terang yang sesungguhnya, melihat Allah yang sesungguhnya, Allah yang selama ini dipahami di dalam kegelapan. Dan Allah yang dipahami dalam kegelapan adalah Allah di dalam spekulasi imajinasi manusia. Tetapi melalui terang, maka manusia menemukan dan mengenal Allah yang sesungguhnya. Lalu hari ini di minggu yang terakhir, kita belajar Yesus itu siapa. Yesus itu adalah hakim dunia, hakim manusia. Nah saudara-saudara, mengapakah kita perlu
harus mengenal siapakah Yesus, supaya kita tidak tersesat dan nyasar. Saudara, kemarin sore, karena saya sudah memberikan janji bahwa saya akan ikut di dalam pernikahan salah seorang teman jam 5 sore. Waktu itu kondisinya sebenarnya kurang begitu bagus, tapi karena saya sudah janji, maka saya berusaha datang. Akhirnya saya datang dengan istri dan juga Pak Julius bersama dengan saya. Kami pergi, saudara-saudara, tepatnya tidak enak mungkin sana. Kami berjalan, ketika masuk di jalan yang mungkin itu, lalu saya bilang sama Pak Julius, coba lihat, cek alamatnya di mana, posisinya di mana. Kita sudah masuk jalan muding, tapi vilanya itu di mana? Pak Julius lihat maps, sekitar 10 meter lagi. Itu sudah sampai 10 meter saya berhenti, lalu kemudian mapsnya diarahkan putar balik. Kita harus putar balik, Pak. Putar balik kemana lagi? Hanya kita putar balik lagi. Lalu kemudian saya tanya, sekarang telepon saja, siapa teman yang sudah sampai di lokasi. Lalu kemudian ditelepon dan diarahkan kembali ke jalan yang tadi. Kita putar lagi. Lalu kemudian kami lewati jalan yang tadi. Saya suruh telepon lagi dan ditelepon sedikit lagi. Saya bilang gangnya di mana? Sedikit lagi. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti di satu di depan pintu gang. Begitu saya berhenti, saudara-saudara, lalu tiba-tiba ada motor di samping kaca jendela dan dia suruh saya, Pak. Saya buka kacanya. Kenapa, Pak? Itu masuk gang ini. Oh, tempatnya di mana? Di bawah, Pak. Oh ya, baik. Akhirnya saya bilang sama penulis, kita harus mundur lalu masuk gang. Nah, orang itu dia ada di depan kami, dia tuntut kami masuk gang. Saya masuk gang. Dalam hati saya sudah jelas, tapi saya tidak tahu siapa orang itu. Akhirnya saya mengikuti motor yang menuntun kami ke alamat yang kami tuju. Lalu kemudian motor berhenti setelah gang buntu sudah mentok. Motornya berhenti dan dia arahkan parkir mobilnya. Lalu kemudian dia berdiri dan katakan, Pak, Bapak pergi di sini. Saya ikuti arahan dia. Berhenti, kemudian kita turun. Tapi kemudian ada yang aneh. Loh, ini kita kan ke pesta. Villa ini kan rumah. Kita turun. Loh, mana orang-orangnya, Pak? Dia juga bingung. Saya lihat, nggak ada mobil. Saya lihat teman-teman nggak ada. Rumahnya baru dibuka. Kemudian saya bilang, Pak, ini tempat nikahnya di mana? Pak, nikah. Loh, bukan Bapak yang cari rumah. Tadi Bapak telepon kan cari rumah. Loh, siapa yang telepon Bapak cari rumah? Tidak lama kemudian tiba-tiba ada motor sampai di tempat. Jadi Bapak ini tidak kesini cari rumah. Bukan, saya mau ke pesta. Akhirnya lalu orang yang baru datang dia katakan, saya yang cari rumah. Oh, saya bilang, Bapak ini. Akhirnya saya mundur. Ya, Pak, maaf Pak ya. Ya, sama-sama maaf. Kemudian saya mundur, saudara-saudara. Ya, ini lucu juga. Lalu saya melihat kenapa ini terjadi kira-kira.
Dengan begitu yakin tadi, ayo ini jalan masuk. Ini adalah masalah pengenalan. Karena saya tidak tahu siapa dia dan dia tidak tahu siapa saya. Sehingga di dalam perjalanannya saya merasa yakin bahwa seolah-olah jalan yang saya tempuh ini adalah jalan yang benar. Hati-hati saudara-saudara. Banyak orang yang merasa yakin, merasa sudah tenang dengan posisi dia jalan dalam posisinya ini benar. Banyak orang Kristen yang mungkin berkata, saudara-saudara, saya sudah yakin dengan Tuhan. Yakin sih yakin. Tapi apakah jalan itu pasti benar? Alamatnya jelas. Dan penghantar kita ke sana adalah orang yang sudah ke sana atau tidak. Banyak orang yang beragama dengan keyakinan sebagai orang beragama mengklaim ini adalah jalan yang benar bagi saya. Orang beragama, saya yakin dengan ini. Sehingga di dalam perjalanan santai. Tetapi jangan sampai menyesal di akhir seperti saya kemarin. Saya harus melewati sepanjang gang itu sampai akhir. Sudah terlambat. Di pesta nyasar lagi. Kalau kemarin masih bisa kembali. Jangan sampai kita sudah pada posisi yang merasa yakin sebagai orang beragama. Kita jalan dengan posisi kita, dengan keyakinan kita, ini jalan yang benar. Tetapi di ujungnya, pemilik dari rumah besar itu berkata, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Banyak orang yang berseru-seru dan memanggil nama Tuhan, 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 Tuhan. Banyak orang yang berseru-seru berkata, saya orang beragama, saya orang beragama, saya orang tahu ini. Tapi kemudian di akhir zaman itu, di akhir waktu ini, atau yang kita sebut dengan akhir zaman, atau di akhirat, atau zaman akhir, lalu Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai di sana, di titik itu, baru keluar ratap tangis dan retak gigi. Karena tidak bisa kembali. Karena kita tidak bisa mengulang waktu itu kembali. Saya boleh nyasar kembali sampai ke ujung gang, tetapi saya bisa kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan kita hanya sekali untuk selamanya. Kita tidak bisa mengulanginya kembali. Maka oleh karena itu, kita harus pastikan bahwa jalan yang kita tempuh hari ini adalah jalan yang pasti dan benar. Amin. Saudara-saudara, semua orang mencari jalan. Semua orang bertanya tentang jalan. Semua orang berdoa tentang jalan. Jalan seperti apa? Jalan yang lurus, jalan yang benar. Pertanyaannya, sudah dapat jalan itu belum? Masih berdoa? Nah, sampai kapan? Terus berdoa. Sebanyak apa berdoa? Yang penting berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting sekali. Mengapa saudara dan saya harus memiliki pengenalan yang benar? Siapakah Tuhan?
Siapakah pencipta itu? Siapakah penyelamat itu? Siapakah juru selamat itu? Siapakah hakim di zaman akhir itu? Hampir seluruh keyakinan dan kepercayaan mengakui bahwa di zaman akhir atau di akhirat itu ada yang disebut dengan hakim yang adil. Bahkan dalam satu keyakinan Jawa ada keyakinan tentang kedatangan yang namanya Ratu Adil. Siapa Ratu Adil? Tidak tahu. Betul ya? Bahwa di zaman akhir, di akhirat itu saudara, ada hakim yang menghakimi manusia dan dunia. Dan saudara dan saya sekarang menuju kepada waktu itu. Kita sedang menuju ke zaman itu. Maka sebelum kita terlambat dan sebelum kita nyasar terlalu jauh dan tersesat terlalu jauh, saudara-saudara harus pastikan bahwa jalan yang saudara tempuh dan Tuhan yang saudara percaya itu adalah Tuhan yang benar. Dia adalah hakim yang berkuasa atas dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat lebih jauh. Inilah yang hari ini sebenarnya kita bahas, bahwa Yesus itu adalah hakimnya dunia. Di dalam Injil Yohanes pasal 5 ini, Rasul Yohanes menjelaskan kepada kita tentang ketuhanan Yesus Kristus. Seperti kehendak Bapa sama dengan kehendak Yesus. Apa yang dikerjakan Bapa adalah sama dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Nanti lebih jauh saudara bisa baca seluruh pasal yang kelima. Saudara akan melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat di Bethesda. Dan kemudian saudara di situ dijelaskan ya di dalam Injil Yohanes itu mengenai kedudukan yang sama, hakikat yang sama, kesatuan yang utuh dengan Bapa dan Anak. Sehingga saudara-saudara, apa yang dikehendaki Yesus itu adalah kehendak Bapa. Apa yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah kerja dari Bapa. Dr. John Brown mengatakan begini, semua dari Bapa, semua oleh Anak. Apakah Bapa menciptakan alam semesta? Anak juga. Apakah Allah Bapa memelihara alam semesta? Anak juga. Apakah Allah Bapa menguasai dan memerintah alam semesta? Yesus Kristus juga. Apakah Bapa menjadi juru selamat dunia? Yesus Kristus juga. Benarlah. Orang Yahudi ketika mereka menyimpulkan bahwa ia berhubungan erat dengan Allah, sehingga melaksanakan pekerjaan Allah, mengerjakan segala sesuatu yang persis dengan Allah, mau tidak mau ia adalah sama dengan Allah. Jadi siapakah Yesus itu? Kita sudah lihat di dalam pembelajaran ya, di awal ulangi bahwa Yesus itu adalah permulaan dari segala sesuatu. Ya. Tidak ada segala sesuatu tanpa Dia. Berarti siapakah Yesus? Dia adalah pencipta. Pencipta itu siapa? Allah. Allah itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Firman yang menjadi manusia. Siapa firman yang menjadi manusia? Itu adalah Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di ayat 21 dikatakan begini, sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak Yesus dalam hal ini menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Allah. Yesus menghidupkan orang mati.
Berarti siapa dia? Allah. Di sini saudara menunjukkan sebuah persamaan mutlaknya dengan Bapa dalam hal apa? Kedaulatan. Memiliki kedaulatan yang sama dengan Allah. Lalu kemudian ayat 23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak dalam kurung Yesus, supaya semua orang yang menghormati anak dalam kurung Yesus sama seperti menghormati Allah. Barang siapa tidak menghormati Allah, anak dalam kurung Yesus, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Di dalam Yesus Kristus Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada manusia. Ada dua pernyataan Allah kepada manusia dan dunia ini. Yang pertama adalah pernyataan secara umum melalui apa? Alam semesta. Melalui alam semesta, melalui seluruh ciptaan Allah, kita mengetahui bahwa Allah itu ada. Tetapi siapakah Allah yang mencipta alam semesta itu? Kita hanya berkata adanya Allah. Tapi siapa dia? Hanya Allah. Mentok diri. Itu pernyataan yang umum. Jadi semua manusia di dunia tahu tentang ini, betul? Kecuali ateis. Sekalipun ateis sebenarnya karena dia menyangkali hati nuraninya. Pada waktu Stalin dia marah kepada Tuhan, dia berkata, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Stalin adalah pembunuh manusia sampai 60 juta orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Lalu suatu hari saudara-saudara dia di lapangan, dia berteriak-teriak, di mana kamu Tuhan? Di mana kamu Tuhan? Sambil dia angkat tangannya dan dia tinju-tinju. Saat itu Tuhan langsung mati. Sebenarnya apa? Dia orang yang mengatakan tidak ada Tuhan, betul? Tetapi di dalam realitanya dia cari di mana Tuhan? Meskipun di dalam kegeraman dan kemarahan. Kalau misalkan dia tidak percaya ada Tuhan, loh kenapa dicari yang tidak ada, betul tidak? Kenapa? Karena manusia itu ada hati nurani. Cuma dia mencoba melawan hati nuraninya untuk mengatakan Allah tidak ada. Padahal Allah itu tidak dibatasi oleh pikiran manusia. Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 22-23, di sini jelas lagi kepada kita bahwa Bapa dan Anak memiliki apa? Kehormatan ilahi yang sama. Tadi yang pertama memiliki kedaulatan yang sama. Yang kedua memiliki kehormatan ilahi yang sama. Kita teruskan. Ayat 27-29. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya, dalam arti di sini Yesus, untuk menghakimi, karena Ia adalah anak manusia. Jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang terus berbuat baik akan keluar dan bangkit ke hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ayat di atas menjelaskan apa? Bahwa Yesus adalah hakim bagi manusia dan dunia akhirat adalah siapa?
Yesus Kristus. Amin. Saudara. Semua orang menunggu zaman akhir itu. Dan semua orang menunggu dan menantikan hakimnya itu datang. Tetapi masalahnya tidak tahu siapa hakim itu. Siapa yang ditunggu itu tidak tahu. Tetapi dengan begitu tekun menunggu dan dia terus berdoa menunggu, waktunya hakim itu tiba. Bahkan ada yang prediksi hakim itu akan datang pada zaman akhir di waktu subuh. Makanya diingatkan kamu harus berdoa subuh, berdoa pagi, jangan sampai dia datang telat. Ya kan? Saudara-saudara. Tetapi saudara, Alkitab kita menjelaskan siapa hakim di akhirat, siapa yang mengadili manusia, seluruh manusia. Dikatakan di situ, ini adalah Yesus Kristus. Nah, mengapa Yesus? Kenapa bukan yang lain? Kan begitu pertanyaannya. Kenapa Isa? Kalau di dalam Al-Quran dikatakan Isa. Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan Abraham? Kenapa bukan Musa? Kenapa bukan Nuh? Kenapa bukan Buddha? Saudara, pernah bertanya? Harusnya saudara kita harus tanya, ada apa? Kenapa dia? Kenapa bukan itu? Siapa gerangan? Kan begitu. Cuma manusia di dalam kegelapan, dia tidak bisa bertanya itu. Dia telan bulat-bulat saja. Ya, itulah keyakinan. Keyakinan apa? Ya itu. Apa yang diyakini? Ya itu. Yang diyakini pun dia tidak mengerti. Banyak manusia seperti itu. Mengapa Yesus? Karena ia adalah anak manusia. Perhatikan tadi di dalam ayat 29. Dan mereka yang telah keluar bangkit hidup dan tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk hidup. Saya bacakan ya 27 lagi. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah siapa? Anak manusia. Yesus menjadi hakim dunia, hakim di akhirat, hakim di akhir zaman, yang mengadili seluruh manusia, bukan hanya segelintir orang. Nah ini luar biasa. Seluruh bangsa. Yang penting dia ciptaan Tuhan. Ya kan? Kecuali ada orang mengatakan saya bukan ciptaan Tuhan, ya itu lain cerita. Ya. Seluruh manusia. Di dalam Matius saudara-saudara pasal 25 itu jelas dikatakan bahwa semua bangsa. Karena dia adalah anak manusia. Artinya Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Dan dia di tengah manusia dan dia di tengah manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia yang tidak ditolak, dihina, diolok dan direndahkan, akan mengambil kemuliaan yang tertinggi dengan kuasa yang tertinggi, yaitu menjadi hakim manusia. Karena Kristus adalah satu-satunya juru selamat manusia. Satu-satunya juru selamat manusia adalah satu-satunya yang telah mengambil dirinya di dalam kehinaan, merendahkan dirinya sampai
dengan jalan itu, saudara-saudara, kemudian ia memiliki kuasa yang tertinggi, yaitu menjadi hakim manusia. Karena dia adalah pelaksana dari keselamatan manusia. Kita sudah baca sudah 2 minggu yang lalu. Yesus adalah jalan keselamatan. Karena dia adalah penggenapan, dia adalah jalan keselamatan bagi manusia. Itulah sebabnya baginya diberi kuasa yang tertinggi. Dan kuasa yang tertinggi itu ada di tangan hakim. Hakim itu adalah seseorang yang memiliki kuasa untuk memutuskan. Dan dia adalah independen. Hakim yang benar independen, tidak bisa diintervensi oleh presiden, betul? Dia hakim, lembaga kehakiman, lembaga pengadilan adalah independen. Saudara-saudara, Yesus sebagai hakim yang adil, yang memiliki kuasa yang tertinggi, sehingga orang yang ada di dalam kuburan sekalipun mendengar suaranya dan bangkit. Ini menunjukkan bahwa Kristus Yesus adalah siapa? Tuhan sendiri. Ya kan? Apa bukti bahwa Kristus memiliki kuasa yang tertinggi untuk mengadili dan menghakimi manusia? Yaitu bahwa orang-orang yang sudah mati, yang ada di dalam kuburan, ketika mereka mendengar suaranya, mereka akan bangkit. Saudara, siapa orang yang bisa ngomong di kuburan lalu semua orang yang sudah mati berpuluh-puluh tahun lalu bangkit dan menjawab dalam kuburan, oke, ini saya. Nah, orang yang sudah tua tahun itu sudah tidak berbentuk lagi. 2016 yang lalu saya ikut gali kubur dari mertua saya karena dipindah. Yang lain tidak mau jadi koordinator. Saudara-saudara yang lain pilih jadi koordinator yang lain. Ada yang saudara saya yang bagian kubur yang biasa. Terus siapa yang di atas memindahkan? Kamu aja, kenapa pendeta? Saya bilang ya baik. Akhirnya saya pimpin tim menggali kubur. Ya. Mungkin hampir 14 tahun atau waktu itu. Waktu sudah setengah digali, yang lain mulai minggir, pura-pura capek, pura-pura tidur. Waktu awal tadi bongkar marmernya, bongkar itu banyak orang. Saya lihat, tinggal makin berkurang. Karena ini juga sudah makin siap. Ini tinggal 3 orang lagi. Yang mereka ada yang dekat-dekat sana, kumpul 3 orang jauh, tapi nggak dekat-dekat sini. Ya ini kita pelan-pelan. Saya punya abang tweet, kali terus. Kurang dekat. Benar nggak datang? Kenapa? Kira-kira takut. Akhirnya sampai ke dasar. Saya dengan abang saya dan ada adik saya, ya, gitu. Ketemu sepatunya utuh. Wah, pelan-pelan, tidak ada lagi. Hanya tengkorak. Ini, syukur ada. Saya bilang, ayo angkat. Baru keluar dari dalam. Dari dalam rumput mereka keluar. Minta maaf loh. Ini mas capek sekali panas saja. Saya bilang angkat dulu. Hanya ini lah. Tidak ada lagi masa utuh.
atau mungkin bau dan sebagainya. Kita bungkus masukkan ke dia, karena kita pindah ke kampung yang asli. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, sebenarnya itu sudah udah. Apa mungkin orang yang punya kuasa dia bisa berteriak memanggil orang yang sudah mati? Tidak mungkin. Tetapi saudara, di sini dikatakan bahwa pada saat itu, dalam ayat 27-9, karena ia adalah manusia, janganlah kamu heran akan itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit di juga kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk hidup. Jadi siapakah Yesus itu? Dia adalah Tuhan. Siapakah yang dihakimi? Dikatakan dalam Matius 25:32 adalah semua bangsa dan semua umat manusia yang dihakimi itu dibagi dalam dua. Ya. Yang pertama adalah mereka yang berbuat baik, dan yang kedua mereka yang berbuat jahat. Jadi siapa yang dihakimi? Semua manusia, semua orang. Siapa semua orang itu? Mereka yang telah berbuat baik dan mereka yang telah berbuat jahat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang berbuat baik di sini, saudara harus perhatikan baik hal ini. Dalam hal ini Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai umatnya yang telah menerima hidup Kristus. Dalam ayat 24-25 tadi, dan telah menyatakan kehidupan Kristus dalam hidupnya. Bukan perbuatan baik yang dimasukkan di sini adalah sarana atau syarat untuk masuk surga, untuk mendapatkan keselamatan, bukan. Ini tidak berbicara mengenai sebuah moralitas syarat untuk masuk surga, bukan. Saudara, kita baca ayat 24-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi mereka yang berbuat baik di sini, saudara-saudara, adalah orang-orang yang telah menerima hidup Kristus. Orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan itu berdasarkan anugerah kasih karunia Allah, bukan perbuatan baik kita, bukan amal ibadah kita. Kita masuk surga, kita selamat, bukan. Tetapi yang dimaksudkan berbuat baik di sini, saudara-saudara, ini adalah seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 2. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1-10, nanti saudara bisa baca di rumah dengan jelas. Dikatakan kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaran. 4:5 dikatakan lalu Kristus berdasarkan rahmat dan kasih-Nya yang menghidupkan kamu yang tadinya mati. Mati dalam sini adalah mati secara rohani, ya, terpisah dengan Allah. Ya. Lalu kemudian ayat 7 dan sampai dengan ayat yang ke-9 itu adalah kasih karunia, bukan karena perbuatan baik. Jangan ada orang yang memudahkan diri, bukan. Karena kita diselamatkan, ya, oleh iman kepada Yesus Kristus. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Ini yang dimaksudkan di sini. Nah, pekerjaan yang baik, orang yang melakukan yang baik yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang telah menerima hidup Kristus di dalam hidupnya, lalu di masa hidupnya dia menyatakan hidup Kristus melalui hidupnya selama hidup.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa orang yang akan dihakimi? Yang akan dibangkitkan itu mereka yang telah berbuat jahat. Ini menggambarkan semua orang yang tidak diselamatkan. Karena apa? Karena penolakan pada anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Artinya adalah orang-orang yang semasa hidupnya telah memiliki kesempatan mendengar suara Tuhan untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah jalan kebenaran, jalan yang lurus, dan yang telah mendengar dan tahu bahwa hakim yang mengadili seluruh dunia dan manusia adalah Yesus Kristus, tetapi mengeraskan hatinya pada berita itu. Ini yang disebut orang jahat. Maka waktu saudara dan saya mendengar berita anugerah, saudara sudah mendengar bahwa Yesus adalah hakim pada akhir zaman. Maka saudara-saudara, jangan keraskan hati. Karena pada saatnya kita akan bertemu dengan sang hakim yang adil itu. Dan dia akan bertanya, kamu sudah mendengarkan? Waktu itu saya sedikit ngantuk, Pak. Tapi telingamu sudah kamu dengar? Sudah. Tetapi engkau mengeraskan hatimu, maka engkau masuk ke tempat yang buruk. Maka dua kelompok yang akan dibangkitkan pada akhir zaman dan akan menghadapi penghakiman. Maka saudara-saudara, kelompok yang pertama tadi, mereka yang berbuat baik, dalam pengertian mereka adalah umat Kristus yang sudah memiliki hidup Kristus, yang sudah memiliki keselamatan, dan orang yang telah menyatakan kehidupan Kristus melalui hidupnya di dalam dunia. Maka mereka tidak turut dihukum. Amin. Mereka tidak turut dihukum. Makanya sabda pembukaan tadi dikatakan, saudara-saudara, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia yang tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Sedangkan mereka yang berbuat jahat, artinya mereka telah mendengar, mereka telah tahu jalan itu, mereka sebenarnya hati nurani mereka dinyatakan kepada mereka, tetapi mengeraskan hatinya untuk menolak kepada sang hakim yang agung itu. Itulah yang disebut berbuat jahat dan kemudian dicampakkan ke dalam penghukuman. Oleh karena itu saudara-saudara, Roma pasal 8 ayat 32 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Pertanyaannya adalah, saudara sudah memiliki pembela? Adakah Yesus menjadi pembela dalam hidup saudara? Sehingga pada saat penghakiman di akhir zaman ini, saudara tidak akan turun dihukum, tetapi saudara akan bersama-sama dengan Kristus memerintah di dalam kekekalan. Marilah percaya dan muliakanlah sang hakim agung dunia ini sejak sekarang ini sampai kita bertemu muka dengan sang hakim agung.